Bismillahirrahmanirrahim. Kita melanjutkan membahas soal nomor 6. Soalnya, banyaknya himpunan bagian dari himpunan A yang beranggotakan K, L, M, N, O, P yang mempunyai 3 anggota adalah. Untuk menyelesaikan soal nomor 6, kita buat dulu atau kita tentukan dulu banyaknya anggotanya. Himpunan A itu kan anggotanya K, L, M, N, O, P. Banyaknya anggota dinotasikan atau dilambangkan dengan NA. NA-nya sama dengan 6, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalian bisa menggunakan dua cara. Cara yang pertama itu dengan mendaftar anggota. Jadi, himpunan bagian dari A yang mempunyai 3 anggota. Ada KLM, KLN, KLO, KLP, KMN, KMO, KMP, LMN, LMO, LMP, LNO, LNP, MNO, MNP, NOP, LOP, KOP, MOP, KNO, dan KNP. Di total, himpunan bagian yang memuat 3 anggota adalah sebanyak 20. Oke, sekarang kita menggunakan cara 2. Cara 2 ini kita menggunakan segitiga Pascal ya. Untuk membuat segitiga Pascal, dimulai nanti dari puncaknya. Di puncaknya itu kita buat angka 1. Nah, untuk mengetahui segitiga Pascal ini kita buat sampai berapa tingkat, kita lihat dulu N-nya. Tadi kan di sini N-nya 6. NA-nya sama dengan 6. Berarti kita buat sampai N sama dengan 6. Atau tingkatan di mana N-nya sama dengan 6. Tadi dimulai dari angka 1. Kemudian tingkatan yang kedua, angka 1, kiri kanan ya. Nah, untuk mengisi bagian-bagian di bawahnya atau mengisi tingkatan-tingkatan ke bawahnya, berarti yang berdekatan kita jumlahkan. Di sini nanti tambah 1 tambah 1, 2. Nah, jangan lupa setiap tingkatan itu kiri kanannya ditutup dengan angka 1. Kemudian yang berdekatan dijumlahkan lagi. Nah, 1 tambah 2, 3. 2 tambah 1, 3. Kemudian kiri kanannya tambahin lagi dengan angka 1. Kemudian ini dijumlahkan lagi, ini dijumlahkan lagi, ini dijumlahkan lagi. 4, 6, 4. Kiri kanannya ditambahkan lagi 1. Kemudian di sini tambah lagi, tambah lagi, tambah, tambah. Maka 5, 10, 10, 5, 1, 1. Oke, kita pastikan dulu ini tingkatan dengan N sama dengan 6. Tingkatan yang paling atas ini N-nya sama dengan 0. Untuk tingkatan yang kedua, N-nya sama dengan 2. Untuk tingkatan yang ketiga, ini adalah N-nya 3. Ini N-nya sama dengan 4. Nah, ini N-nya sama dengan 5. Oke, ini N-nya. Oh, satunya maaf belum ya. Ada yang kurang ternyata. Oke. Ini untuk N1, 2, 3, 4, 5. N-nya sama dengan 5. Ternyata tingkatan yang baru kita buat tuh N-nya 5. Maka bisa ditambahkan lagi. Di sini tambah 6. Ini ditambah 15. Ini ditambah lagi 20. Ini ditambah 15. Ini ditambah 6. Oke. Berarti di kiri kanannya nanti dibuat angka 1. Untuk N sama dengan 6.
Sampai sini kita muat di bawahnya pernyataan ya. Jika dia memuat 0 anggota, himpunan bagiannya berapa? Jika dia memuat 2 anggota, himpunan bagiannya berapa gitu. Oke, kita buat di sebelah bawah. Himpunan bagian memuat 0 anggota. Di sini himpunan bagian memuat 1 anggota. Ini himpunan bagian memuat 2 anggota. Oke. Di sini himpunan bagian memuat 3 anggota. Ini himpunan bagian memuat 4 anggota. Ini himpunan bagian memuat 5 anggota. Dan yang terakhir, himpunan bagian memuat 6 anggota. Oke. Himpunan bagian yang memuat 0 anggota adalah 1. Himpunan bagian memuat 1 anggota adalah 6. Himpunan bagian memuat 2 anggota itu sebanyak 15. Himpunan bagian memuat 3 anggota adalah 20. Himpunan bagian yang memuat 4 anggota adalah 15. Himpunan bagian yang memuat 5 anggota adalah 6. Dan himpunan bagian yang memuat 6 anggota adalah 1. Maka yang kita pakai adalah yang ini ya. Himpunan bagian yang memuat 3 anggota harusnya sebanyak 20. Sedangkan di pilihan gandanya itu tidak ada. Jadi nanti ini soal akan Ibu ini ya kasih bonus aja ya. Jadi yang nomor 6 itu harusnya 20 himpunan. Kamu bebas mau pakai cara yang pertama atau cara yang kedua. Tapi kalau cara yang pertama kamu harus daftarkan satu-satu dan harus lebih teliti. Kalau pakai cara 2 kamu tinggal membuat segitiga paskalnya baru ditentukan dia himpunan bagian yang memuat berapa anggota. Seperti itu ya. Lanjut lagi ke soal nomor 7. Diberikan diagram Venn yang menyatakan himpunan A dan B, maka A selisih B. Berapa gitu kan? A selisih B itu artinya anggota yang hanya dimiliki oleh himpunan A. Berarti tidak anggota yang tidak ada di B, tidak ada di B. Tidak ada di himpunan B. Oke, kita lihat. Himpunan A-nya kan, di sini himpunan A itu anggotanya anggotanya 1, 2, 3, 4, 5. Jadi yang Ibu lingkari berwarna biru ini semua adalah anggota himpunan A. Anggotanya 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Sekarang untuk himpunan B.
Yang Ibu lingkari berwarna merah ini semuanya adalah bagian atau daerah si B. Maka himpunan B itu anggotanya 2, 5, 6, 7. Berarti kita pastikan aja anggota yang sama-sama dimiliki oleh A sama B itu di irisan ya, A iris B. Anggotanya yang sama-sama dimiliki oleh A sama B, artinya dia ada di A dan ada juga di B, yaitu 2 sama 5. 2, 5. Sedangkan kalau misalnya selisih A, selisih B, itu anggotanya anggota yang hanya dimiliki oleh si A. A aja yang punya, B-nya nggak punya. Berarti 1, 3, 4. Itu selisihnya, 1, 3, 4. Oke, maka jawabannya adalah yang ini. Lanjut lagi. Himpunan semesta dari himpunan K beranggotakan 2, 3, 5, 7, 11 adalah apa gitu. Jadi himpunan semesta, masih ingat kan himpunan semesta itu apa? Himpunan yang memuat semua anggota himpunan yang sedang kita bicarakan. Kita membicarakan suatu himpunan, bagaimana kita menyatakannya dalam bentuk kata, ya. Untuk membahas soal nomor 8, kita harus ingat lagi nih jenis-jenis bilangan. Jenis-jenis bilangan yang sudah Ibu ajarkan itu, yang pertama ada bilangan asli. Bilangan asli itu bilangan yang dimulai dari angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan seterusnya. Berarti bilangan positif ya. Yang kedua bilangan cacah, dimulai dari angka 0 dan bilangan bulat positif 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Yang ketiga ada bilangan bulat. Bilangan bulat itu adalah bilangan yang terdiri dari bilangan negatif, 0, dan bilangan positif. Jadi dari negatif tak hingga, 0, dan sampai positif tak hingga. Yang keempat, bilangan prima. Bilangan prima itu bilangan yang hanya punya dua faktor, yaitu 1 dan bilangan itu sendiri. Dimulai dari 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, dan seterusnya. Jadi bilangan prima genap hanya 2 ya, selebihnya itu diganjil. Oke, yang kelima, bilangan genap. Bilangan genap itu dimulai dari angka 2 dan kelipatannya. 2 tambah 2 kan ke sini nanti 2 ya, tambah 2, 4. Di sini tambah 2, 6, tambah 2, 8, dan seterusnya. Kemudian yang keenam bilangan ganjil. Bilangan yang dimulai dari angka 1 dan nanti untuk bilangan berikutnya ditambah-tambah dengan 2. Oke, itu bilangan ganjil. Maka dapat dipastikan ya, himpunan semesta dari himpunan K dengan anggota 2, 3, 5, 7, 11 adalah himpunan bilangan prima atau yang B. Lanjut lagi ke soal nomor 9. Himpunan Z itu anggotanya adalah setiap X yang bilangan asli antara 2 sampai 12. Jadi gini ya, kalian harus bisa membedakan. Jika seperti ini Z beranggotakan X, di mana X itu antara 11 dan 3. Antara 3 dan 11 ya. X elemen bilangan asli. Ini dibaca ya. Coba perhatikan tandanya. Ini kecil, berarti antara dibacanya dari belakang bilangan asli antara 3 dan 11. Kalau antara 3 dan 11 kita bisa sebutkan yaitu 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke. Bagaimana jika notasinya seperti ini? Himpunan Z beranggotakan X di mana X itu kecil sama dengan 11, besar dari 3. Nah, kalau misalnya seperti ini, X anggota bilangan asli. Dibaca bilangan asli antara. Nah, kalau di atas kan tadi antara 3 dan 11.
Karena di sini kan kecil-kecil, maka antara 3 dan 11. Nah, kalau di sini antara 3 dan karena di bawah tanda kecil ini ada tanda sama dengan, itu artinya anggota dari si X itu ada 11. Jadi, X-nya itu lebih kecil atau sama dengan 11 dan lebih besar dari 3. Nah, kalau misalnya tandanya lebih kecil atau sama dengan, nah, untuk antaranya lebih besar, berarti bilangan setelah 11. Bilangan setelah 11 itu adalah 12. Antara 3 dan 12. Jika ada tanda sama dengan ya di bawahnya, itu artinya X-nya itu lebih kecil atau sama dengan 11. Maka kita buat antaranya di sini 12 ya. Berarti bilangan setelah 11. Anggota bilangan asli antara 3 dan 12 ada 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dan 11. 11-nya ikut. Yang ketiga, jika ada seperti ini. X, di mana X itu antara 2 dan 11. Nah, X anggota bilangan asli. Ini dibaca. Berarti ini ya, fokus kita ke sini, berarti ke tanda yang di sebelah 3. Kalau misalnya ada tanda kecil di sini di bawahnya ada tanda strip, artinya X itu lebih kecil dari 11 dan lebih besar atau sama dengan 3. Berarti X kalau sama dengan 3, maka untuk batas paling bawah bilangan asli antara batasnya paling, berarti untuk sebelah kiri ya, bilangan yang kita buat antaranya adalah bilangan sebelum 3. Bilangan sebelum 3 adalah 2. Oh, ini kan kalau sebelah kanan tadi kan bilangan setelah 11. Kalau di sebelah kiri bilangan setelah 3 ya. Antara 2 dan 11. 11 tetap. Nah, anggotanya 3, 3-nya ikut 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Barulah nanti 4, jika ada yang seperti ini, X itu lebih kecil atau sama dengan 11 dan lebih besar atau sama dengan 3, di mana X itu anggota bilangan asli. Maka dibaca bilangan asli antara. Nah, antaranya untuk yang sebelah kanan ini, kalau ada tanda sama dengan di bawah tanda kecil, artinya 11-nya menjadi anggotanya juga. Maka antara berapa nih? Untuk sebelah kanan berarti bilangan setelah 11, di 12. Di sini 12. Untuk yang sebelah kiri, karena di bawah tanda kecil ada tanda sama dengan, maka dibaca X-nya itu lebih besar atau sama dengan 3. Maka untuk yang sebelah kiri, bilangan atau batasan yang kita ambil adalah bilangan sebelum 3, yaitu 2. Maka dibaca bilangan asli antara 2 dan 12. Anggotanya 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Maka untuk soal ini, himpunan Z yang beranggotakan semua X, di mana X itu antara 2 dan 12. Maka anggotanya 3, 4, 5, 6, 7, 8, sampai 11. Jawabannya adalah yang D. Oke, lanjut lagi. Untuk yang nomor 10, begitu juga ya. Nomor 10, diketahui himpunan Z beranggotakan semua X, di mana X itu antara ini ya, negatif 1 sampai 4 nanti. Yang ditanya adalah banyaknya himpunan bagian dari A yang terdiri dari 2 anggota. Maka untuk menyelesaikan ini kita harus tahu dulu nih anggota dari himpunan X, di mana X-nya itu antara 4
Antara 4 sampai antara negatif 1 sampai 4. Ini X anggota bilangan cacah. Maka ini dibaca Z-nya itu bilangan. Ini dibaca ya. Bilangan cacah antara -1 dan 4. Kenapa -1 dan 4? Karena tadi di sini dua-duanya ada tanda sama dengan. Berarti X kecil atau sama dengan 3. Maka nanti 3 ikut. Kemudian X lebih besar atau sama dengan 0. Maka 0-nya juga ikut menjadi anggota. Kalau anggotanya berarti bilangan cacah antara negatif 1 dan 4 adalah 0, 1, 2, 3. Oke. Berarti Z-nya ada 4. Banyaknya himpunan bagian dari A yang terdiri dari 2 anggota. Maka di sini N, Z, banyaknya anggota Z itu adalah 4. Kalau himpunan bagian, kita menggunakan segitiga Pascal. Segitiga Pascal, ingat tadi kalau misalnya N-nya sama dengan 4, kita buat tingkat sampai tingkatan dengan N sama dengan 4. Biasanya dia di tingkatan kelima. Nah, di tingkatan pertama ini nanti untuk N sama dengan 0. Berarti di sini 1, di sini 1. Untuk yang di bawah ada angka yang berdekatan dijumlahkan, ini 2, ini 1, ini 1. Kemudian tambah, ini 3, ini 3, ini 1, ini 1. Ini tambah lagi. 4, 6, 4. Kiri kanannya ditutup dengan 1. Sekarang kita tentukan dulu dia udah sampai berapa tingkat. Oke. Kita buat lagi. N-nya sama dengan 0. Ini untuk N-nya sama dengan 1. Ini untuk N sama dengan 2. Ini untuk N-nya sama dengan 3. Nah, yang terakhir untuk N sama dengan 4. Karena tingkatannya sudah mencapai N sama dengan 4 ini, maka baru kita bisa tentukan. Di sini ya, himpunan bagian terdiri dari 0 anggota itu berapa, terus nanti himpunan bagian terdiri dari 1 anggota, himpunan bagian yang terdiri nanti dari 2 anggota berapa, ini himpunan bagian terdiri dari 3 anggota, dan ini himpunan bagian yang terdiri dari 4 anggota. Himpunan bagian yang terdiri dari 0 anggota adalah 1. Himpunan bagian yang terdiri dari 1 anggota adalah 4. Himpunan bagian yang terdiri dari 2 anggota adalah 6. Himpunan bagian yang terdiri dari 3 anggota adalah 4. Dan himpunan bagian yang terdiri dari 4 anggota adalah 1. Sini 1. Maka yang kita pakai adalah data yang ini ya, yang terdiri dari 2 anggota. Nih, berarti sebanyak 6 himpunan. Nah, maka jawabannya adalah yang C.